eh, yang berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi. Di sini Herbert Asimon juga menjelaskan definisi dari problem solving, yang merupakan seorang ahli ilmu komputer dan ekonomi. Dia mendefinisikan problem solving itu sebagai suatu proses kognitif yang melibatkan pemilihan dari beberapa alternatif yang mungkin untuk mencapai tujuan ataupun memecahkan suatu masalah. Dan dapat disimpulkan secara umum, problem solving itu dapat diartikan suatu proses pemecahan masalah yang secara sistematis dan logis. Di sini ada cara penyelesaian problem solving. Ini merupakan kerangka umum yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, dan yang ketiga merumuskan solusi, dan yang keempat evaluasi solusi, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Identifikasi masalah yang di sini yang dimaksud yaitu sebagaimana untuk mengidentifikasi masalah secara jelas dan spesifik. Nah, dalam langkah ini perlu dipahami dengan baik apa yang terjadi masalah, bagaimana masalah tersebut mempengaruhi situasi atau kondisi yang ada, dan mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan. Dan yang kedua, analisis masalah. Analisis masalah ini langkah selanjutnya setelah diidentifikasi masalah. Di sini analisis itu secara mendalam yang bisa menggunakan metode-metode yang contohnya seperti metode 5W1H ataupun pendekatan lain untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah, pemahaman akibat atau sebab akibat, yang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Dan yang ketiga itu ada merumuskan solusi. Setelah dianalisis dengan baik, maka langkah selanjutnya itu adalah dengan merumuskan solusi yang potensial. Dalam langkah ini bisa menggunakan kreativitas pikiran serta pemikiran kritis dan yang menghasilkan opsi solusi yang mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi solusi. Nah, evaluasi solusi di sini merupakan langkah selanjutan dari opsi solusi yang merupakan langkah lanjutan dari merumuskan solusi. Dalam langkah ini perlu dipertimbangkan kelebihan ataupun kekurangan solusi yang telah didapat. Dan yang kelima yaitu ada implementasi solusi. Implementasi solusi ini itu solusi terpilih, yang langkah selanjutnya itu akan penerapan solusi tersebut. Dan langkah ini diperlukannya merencanakan dan mengalokasikannya sumber daya ataupun tenaga ataupun yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan solusi. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi di sini setelah solusi diimplementasikan ataupun diterapkan, langkah terakhir adalah evaluasi solusi. Dalam langkah ini perlu dipantau solusi apa yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah atau tidak. Jika tidak, perlu melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun penyesuaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya itu ada metode 5W1H dalam penyelesaian masalah problem solving. Yang pertama yaitu ada what atau apa. What atau apa di sini itu mengidentifikasikan masalah secara jelas. Yang ini digunakan untuk mengidentifikasi apa masalah ataupun permasalahan yang sering dihadapi. Contohnya dalam dunia industri kayak. Nah, masalah apa yang dihadapi dalam penurunan penjualan di produk XYZ dalam 3 bulan terakhir. Itu mengidentifikasi masalah yang awalan, pemantik. Dan yang kedua itu ada why, mengapa. Pertanyaan ini mengarah pada penyebab atau akar masalah, mengapa masalah ini terjadi dan apa yang menjadi faktor pemicu ataupun penyebab masalah tersebut, sehingga solusi yang ditemukan bisa lebih tepat dan efektif. Contohnya dalam industri yaitu penurunan penjualan disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen, persaingan yang semakin ketat, dan kualitas produk yang menurun. Itu yang disebabkan oleh yang pertanyaan dari why atau mengapa. Dan yang ketiga yaitu ada when atau kapan. When atau kapan ini, pertanyaan ini mengarah kepada pada waktu ataupun periode masalah terjadi. Kapan masalah ini terjadi atau berlangsung? Apakah ada periode waktu tertentu atau situasi khusus yang mempengaruhi terjadinya masalah? Pertanyaan ini membantu untuk memahami waktu atau durasi masalah yang terjadi. Nah, dalam konteks industri, contoh pertanyaannya itu adalah penurunan penjualan terjadi dalam 3 bulan terakhir itu perubahan tren konsumen dan persaingan yang semakin ketat. Dan where atau di mana. Where atau di mana ini pertanyaan yang mengarah pada konteks
atau lokasi masalah terjadi. Di mana masalah ini terjadi, di area mana, di bagian mana, dan di tempat mana masalah ini berlangsung. Dalam konteks industri juga ini itu memahami konteks atau lokasi masalah terjadi. Contohnya penurunan penjualan terjadi di cabang toko XYZ di kota besar. Kemudian ada who atau siapa. Nah, waktu siapa ini pertanyaannya itu mengarah kepada libatkan pihak-pihak yang terkait dengan masalah. Siapa yang terlibat dalam masalah ini, siapa yang terpengaruh oleh masalah ini. Pertanyaan ini membantu untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam masalah. Sehingga solusi yang dihasilkan bisa melibatkan pihak yang relevan dan dapat diterapkan oleh mereka. Nah, baik contoh dalam dunia industri itu identifikasi pihak-pihak terlibat dalam masalah, contohnya tim penjualan dan pemasaran di manajemen toko XYZ dan konsumen yang mempengaruhi penjualan produk XYZ. Dan metode yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Bagaimana di sini itu pertanyaan ini gunakan untuk memahami bagaimana masalah ini terjadi atau bagaimana masalah ini berdampak. Itu bagaimana masalah ini bisa diatasi atau diselesaikan. Apakah langkah-langkah atau strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Pertanyaan ini membantu untuk merencanakan secara konkret dan detail, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya dalam pertanyaan itu merencanakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Itu contoh meningkatkan strategi pemasaran dan promosi untuk konsumen, meningkatkan kualitas produk, perbaikan produksi, dan memberikan pelatihan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Baik, mungkin tadi ada yang kelewat. Saya belum menjelaskan mengenai metode 5W1H. Saya sudah menjelaskan dari sub-sub babnya 5W dan 1H itu. 1H ini merupakan metode suatu pendekatan yang digunakan dalam problem solving yang untuk bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara komprehensif. Yang tadi sudah dijelaskan, metode ini terdiri dari melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari what, apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Mungkin langsung kesimpulannya ya, apa pentingnya problem solving itu, yaitu untuk mengatasi masalah yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada, yang bermanfaat untuk menggunakan pendekatan dan yang sistematis dan struktur. Problem solving membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah, merumuskan solusi yang efektif dan pendekatan yang struktur. Problem solving dapat membantu menghasilkan ide-ide baru, solusi alternatif, dan mendorong pemikiran kritis serta kreatif. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan pengambilan keputusan. Problem solving ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada analisis data, evaluasi solusi, dan pertimbangan risiko. Jadi dalam problem solving ini kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita ambil dan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat itu ada meningkatkan kerjasama atau teamwork. Problem solving melibatkan kolaborasi tim atau kelompok dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi untuk masalah. Dengan demikian, problem solving dapat meningkatkan kerjasama, komunikasi dalam suatu tim atau organisasi. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas hasil. Dengan mengikuti pendekatan yang struktur dan sistematis, problem solving dapat membantu dalam mencapai solusi yang efektif dan efisien untuk masalah yang dihadapi. Dengan demikian, problem solving dapat meningkatkan kualitas hasil yang dicapai dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam pekerjaan, bisnis, atau kehidupan pribadi. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Mungkin masuk di sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan terlebih dahulu. Emang sebelumnya mau bertanya, dari tadi emang slide-nya tidak jalan ya? Atau bagaimana? Mungkin bisa langsung on mic untuk menjelaskannya. Mungkin bisa langsung konfirmasi aja ya. Oke, silahkan Bang Nuno, Arya Nugraha, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan on mic. Oke, baik Kang, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Nugraha dari mahasiswa Unsika. Terkait metode penyelesaian masalah ini, mungkin tadi saya meminta contoh penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, bagaimana masalah ini step-stepnya gitu. Itu dipisahkan dengan metode 5W1H ini gitu kan. Mohon maaf Kang, mungkin bisa diulangi pertanyaannya, soalnya di saya suara Akang tersebut kecil. Mohon maaf sebelumnya Kang. Oke baik Kang, mungkin secara intinya saja ya. Jadi saya
mau minta contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Penerapan dari metode 5W1H ini gitu, dalam penyelesaian masalah. Mungkin seperti itu kurang lebihnya stepnya bagaimana dan sampai menemukan solvingnya dari masalah tersebut gitu. Berarti pertanyaan itu mengarah kepada metode 5W1H-nya ya Kang ya? Oke Kang, mungkin aja saya akan menjawab pertanyaan dari Akang. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti kita di sini dalam konteksnya itu dalam merencanakan suatu kegiatan ya. Mungkin saya bisa menjelaskan itu dalam merencanakan suatu kegiatan. Yaitu apa? Contoh dalam merencanakan kegiatan itu yang pertama itu ada pertanyaan apa? Apa kegiatan yang harus dilakukan dalam kegiatan ini dan apa tujuan yang ingin dicapai dalam merencanakan kegiatan ini, seperti itu Kang. Terus ada why, mengapa kegiatan ini perlu dilakukan dan apa benefit atau urgensinya, dan yang ketiga yaitu ada when ataupun kapan atau waktu kapan kegiatan ini akan dilakukan dan adakah tenggat waktu yang harus dipatuhi, dan yang ketiga yaitu ada where atau di mana kegiatan ini akan berlangsung ataupun lokasi dan fasilitas yang akan di mana tempatnya, dan yang kelima yaitu ada yang terlibat ya ataupun apa itu bisa dianalisis ataupun dipertimbangkan lagi setelah melakukan dari metode ataupun 5W1H ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dalam suatu diskusi. Mungkin segitu kan yang dapat saya jelaskan.